Dalam menjalankan sebuah bisnis, diperlukan yang namanya sistem, di mana sistem tersebut dibuat untuk menjaga bisnis dari resiko-risiko yang tidak diinginkan saat menjalankan bisnisnya, sehingga bisnis bisa berjalan dengan baik, lancar, dan dapat berkembang. Kemudian, sistem bisnis yang sedikit demi sedikit dilakukan perbaikan, maka seiring berjalannya waktu menjadikan bisnis tersebut berkembang dan maju. Dan sharing saya kali ini tentunya adalah bisnis forex, yang mungkin akan membantu Anda atau membuka wawasan Anda mengenai forex. Mungkin timbul sebuah pertanyaan, apa perlu seorang trader itu memiliki sistem trading? Tinggal klik buy atau sell kok. Kemudian apa sih pengaruhnya sistem trading dan bagaimana cara menyusun trading system yang benar? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, apa pentingnya sebuah trading system dalam bisnis forex? Saya kasih gambaran tentunya dengan bisnis yang berkembang dan sukses. Karena kita sama-sama setuju pada saat memulai sebuah bisnis, tujuan yang diharapkan adalah menjadikan bisnis tersebut berkembang dan sukses. Di mana bisnis yang maju bermula dari bisnis kecil yang berkembang dan dijalankan dengan sebuah sistem yang mengalami perbaikan demi perbaikan yang akhirnya menjadikan sistem yang proper dan melahirkan sebuah bisnis yang sukses. Ini menjelaskan perlunya seorang trader menjalankan bisnis forex dan di mana si trader ini harus memiliki trading system yang proper. Faktanya membuat sistem trading yang proper itu tidak mudah. Diperlukan tahapan yang panjang, perbaikan demi perbaikan, dan pengujian ulang secara konsisten. Sehingga trading system yang dibuat akan melahirkan trader yang sukses. Kemudian, apa pengaruhnya jika trader tidak memiliki trading system yang jelas? Oke, mungkin jawabannya akan sederhana. Berapa presentasi dari trader yang bertahan dan berkembang hingga sukses dengan banyaknya orang yang pernah menjalani bisnis trading? Simpel kan? Karena presentasinya itu kembali lagi pada hukum Pareto, yaitu 80% itu gagal dan 20%-nya itu sukses. Karena mereka profesional trader yang bertahan dan sukses adalah mereka yang memiliki sistem trading yang proper, di mana telah melewati fase perbaikan uji coba dalam jangka waktu tertentu. Padahal realitanya gini ya, entah trader profesional atau pemula, sebenarnya itu sama-sama memahami prinsip dasar trading, seperti beli saat harga rendah dan jual pada saat harga tinggi. Tapi sekalipun profesional trader tidak bisa meramalkan apa yang akan terjadi di masa depan. Disinilah letak di mana pentingnya sebuah sistem trading yang mana akan mengurangi terjadinya resiko yang tidak diinginkan pada saat melakukan transaksi. Yang mana seorang trader tidak bisa lari dari kerugian di market, namun bisa mengantisipasi dari kebangkrutan di market. Itulah kegunaan dari sebuah sistem trading. Yang artinya Anda rugi di market, tapi pada saat Anda memiliki sistem trading, maka Anda akan terhindar dari kebangkrutan dalam bisnis trading. Jadi besoknya Anda memiliki kesempatan untuk merecovery kerugian yang Anda alami di kemudian hari. Jadi ini sangat penting ya. Selanjutnya, bagaimana menyusun sebuah sistem trading? Sebenarnya di luar itu banyak ya buku atau seminar yang mengajarkan berbagai macam sistem trading. Dan sebagian besar sistem yang diajarkan itu sudah cukup teruji. Ya paling enggak oleh penciptanya dan ya pastinya mampu memberikan keuntungan. Tapi yang menjadi masalah adalah tidak semua trader memiliki kesungguhan untuk disiplin dalam mengaplikasikan sistem trading yang diajarkan pada saat transaksi. Ya mungkin alasannya karena terlalu rumit atau tidak sesuai dengan pribadi dan karakter trader tersebut. Alhasil sistem yang diajarkan itu gagal memberikan hasil seperti yang diharapkan.
Nah, inilah alasan kenapa Anda harus membuat trading system Anda sendiri, di mana nantinya perlahan bisa diperbaiki menjadi sebuah trading system yang proper dan tentunya mudah Anda aplikasikan. Karena Anda paham prinsip dasar penggunaannya dan sesuai dengan karakter Anda. Kemudian membuat sistem trading ini akan menjadi mudah apalagi jika Anda sudah paham mengenai prinsip dasar forex beserta analisa dan fundamentalnya, karena yang sulit itu kedisiplinan implementasinya pada saat transaksi. Selanjutnya ada 3 hal yang menjadi tujuan utama membangun sebuah sistem trading. Yang pertama, sistem trading harus bisa mendeteksi pembentukan sebuah tren sedini mungkin. Yang kedua, sistem trading harus bisa membedakan antara pergerakan sinyal palsu dan pergerakan yang terkonfirmasi, sehingga membantu Anda terhindar dari pengambilan keputusan yang salah dalam transaksi. Dan yang ketiga adalah penerapan sistem trading selalu disertai dengan jurnal trading harian, atau biasa disebut buku harian trading, supaya Anda bisa membuat sebuah jurnal dan mereview dengan baik pada saat Anda akan bertransaksi. Juga Anda bisa mengevaluasi aktivitas trading Anda dengan baik. Jadi pastikan ketika Anda membuat sebuah sistem trading ada ketiga hal ini ya. Mungkin dari ketiga hal ini Anda berpikir mudah ya membangun sebuah sistem trading sendiri. Ya, itu benar. Tidak perlu waktu lama untuk membuat sistem trading. Karena yang membutuhkan waktu lama itu adalah pengujian dari sistem trading dan perbaikan demi perbaikan yang membutuhkan waktu dan konsisten sampai sistem tersebut itu proper digunakan dan mampu menghasilkan profit yang maksimal. Jadi nge-build sebuah trading system itu butuh waktu ya, butuh kesabaran ekstra, disiplin dan konsisten. Kemudian ada beberapa elemen yang perlu ditentukan dalam membangun trading system. Yang pertama adalah kerangka waktu. Disesuaikan dengan kepribadian Anda. Anda lebih nyaman dan menyukai trading style yang bagaimana? Apakah scalping yang tidak perlu menunggu lama, atau misalkan day trade yang mengambil peluang harian di market, atau swing trader jika Anda seorang yang sabar mencapai target long term. Coba Anda pilih salah satu yang menginterpretasikan diri Anda. Kemudian elemen yang kedua itu indikator teknikal untuk mengidentifikasi tren, di mana sistem yang Anda buat ini mampu mengidentifikasi tren sedini mungkin. Anda bisa menggunakan bantuan apa saja seperti indikator yang disediakan di MetaTrader 4. Dan yang terpenting Anda tahu penggunaan indikator tersebut dan saat Anda pakai bisa membaca tren yang sedang berlangsung di market yang Anda bidik. Kemudian elemen yang ketiga itu indikator teknikal untuk mengkonfirmasi tren. Jadi beda ya antara indikator untuk identifikasi dengan indikator konfirmasi. Karena indikator konfirmasi ini gunanya untuk mengkonfirmasi sebuah tren. Karena pasar itu pergerakannya itu dinamis ya, setiap hari berubah-berubah. Jadi kita tidak tahu anomali yang akan terjadi pada saat kita transaksi. Dan penting Anda harus mengetahui mana sinyal yang palsu dengan sinyal yang terkonfirmasi, agar transaksi yang Anda lakukan itu tidak terjebak nantinya. Karena banyak terjadi sinyal palsu yang mengoceh trader pada saat transaksi. Jadi penting banget nih indikator konfirmasi, karena transaksi yang Anda lakukan tingkat akurasinya itu berdasarkan di indikator konfirmasi ini. Dan biasanya indikator yang digunakan untuk mengkonfirmasi itu seperti chart pattern, kemudian swing ya kan, Fibonacci, dan indikator lain yang ada di MetaTrader. Anda bisa pakai salah satunya dan juga bisa mengkombinasikannya. Dan yang terpenting dalam indikator ini tidak ada istilah pasti. Namun kita harus menggunakan istilah yang namanya probabilitas, di mana si indikator ini bisa memberikan probabilitas yang tinggi di market. Lanjut, elemen yang keempat adalah risk management. Ini termasuk bagian elemen yang terpenting karena
Teknik sebagus apapun, jika tidak memiliki risk management, maka keuangan bisnis trading Anda akan kacau. Lanjut, klasifikasi dari risk management, yang mana juga menginterpretasikan diri Anda. Anda tipe low risk, medium risk, atau high risk. Anda juga bisa pilih salah satunya yang mana sesuai dengan karakter Anda. Jika Anda tipe low risk, maka tingkat resiko yang Anda tanggung sebesar 1-3% dari modal. Jika Anda seorang medium risk, maka tingkat resiko yang Anda ambil 5-10% dari modal. Dan jika Anda seorang high risk, maka tingkat resiko yang Anda ambil di atas 10% dari besaran modal. Jadi Anda bisa pilih mana yang terbaik untuk dijadikan sistem trading Anda. Kemudian presentasi resiko yang dipilih ini Anda bisa tentukan berdasarkan setiap kali transaksi atau berdasarkan waktu. Misal harian atau mingguan atau bulanan. Selanjutnya adalah kombinasikan tingkat resiko yang Anda ambil dengan presentasi target profit. Ada presentasi 1:1, ada 1:2, dan ada 1:3. Kemudian semakin besar perbandingan profit yang Anda ambil, maka akan semakin baik. Contoh misalkan Anda seorang day trade, modal Anda $1.000. Anda adalah seorang low risk misalkan. Berarti resiko yang Anda tanggung itu sebesar 3% atau $30 dalam satu hari transaksi. Dan jika perbandingan yang Anda ambil 1:2, artinya stop loss Anda itu $30 dan target profit Anda itu $60. Kemudian Anda bisa konversikan nominal dolar ini ke dalam jumlah lot yang Anda perdagangkan dengan nilai pips yang akan Anda ambil. Mungkin ada pertanyaan, kalau pasar hanya memberikan perbandingan 1:1 itu gimana? Ya kalau posisinya Anda sudah transaksi ya udah ambil, tapi jika Anda belum transaksi ya terserah. Jika menurut Anda better, ambil atau tidak sama sekali. Dan saran saya, semakin besar perbandingan profit yang diambil itu akan semakin baik. Untuk elemen yang terakhir adalah Anda harus memiliki sebuah catatan tertulis yang dijadikan sebagai jurnal trading atau biasa disebut dengan diary trading. Dan ini adalah hal yang sepele, yang penting, dan mungkin Anda beranggapan trading tinggal klik buy atau sell kok pakai bikin diary segala sih. Jadi pembukuan ini penting ya, karena sekali lagi trading itu sama seperti bisnis pada umumnya, dimana setiap aktivitas transaksinya harus dibukukan supaya menjadi sebuah data yang bisa diidentifikasi. Karena kebanyakan trader ini enggan membukukan aktivitas tradingnya, padahal cuma tulis setiap aktivitas tradingnya gitu kan, teknik apa yang digunakan, apa alasannya transaksi, di mana target entry, di mana target profitnya, di mana stop lossnya, bagaimana resultnya saat trading ya kan, kemudian menulis plan tradingnya. Padahal semua itu adalah data bisnis loh. Jadi jika bisnis trading Anda stuck atau minus atau merasa ada kejanggalan, Anda tinggal buka datanya, Anda bisa review poin mana yang perlu diperbaiki. Tapi kalau misalkan Anda tidak memiliki data apa-apa, apa yang mau di-review gitu kan. Jadi Anda bisa mulai lakukan ini, dan saat Anda mau transaksi, Anda bisa tulis transaksinya, gimana result transaksinya. Anda bisa tulis plan trading untuk besok ya kan. Jadi hanya dengan kita membuka diary trading kita tahu gitu bagaimana life cycle bisnis trading kita gitu. Jadi kemudian setiap kali ada kejanggalan ya Anda bisa cepat tanggap dan memperbaikinya dengan cepat, sehingga bisnis Anda itu seiring berjalannya waktu Anda review, Anda perbaiki, lama-lama akan menjadi bisnis yang berkembang. Dan sekian dari saya mengenai sistem trading yang Anda bisa kembangkan sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Kemudian untuk Anda yang sedang mencari broker, saya merekomendasikan broker yang saya pakai. Linknya ada di bawah. Terima kasih dan salam profit.